seorang coach yang kompetensinya hanya bisa levelnya performance coachingnya, suatu saat akan bisa diganti oleh artificial intelligence. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita mau bahas nih mengenai kan coaching sekarang ini sudah makin banyak dikenal oleh orang-orang gitu ya teman-teman. Kemudian gimana sih ke depannya coaching ini? Apakah industri coaching ini akan berdampak luas ke depannya? Nah, kita mau bahas pada sesi kali ini nih teman-teman. Sebelum kita bahas lebih lanjut bersama Coach Aditya nih, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Sekarang kita sudah bersama Coach Aditya Amijaya. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Adit. Halo. Halo Coach, abis dari rekaman ini ada kegiatan kemana lagi nih Coach? Pulang. Nanti jam 8 ada sesi mentoring. Oh, ada mentoring ya Coach ya. Berarti memang banyak klien nih Coach yang ingin di mentoring. Ya gitu deh. Ya, maksudnya ya itu ya sehari-hari ya. Oke. Tugas dan tanggung jawab sehari-hari lah. Wah mantap memang Coach Adit ini ya teman-teman. Kita harus kasih acungin jempol. Oke Coach, sekarang kita mau bahas lagi nih mengenai coaching nih Coach masih. Kan sekarang ilmu coaching itu udah banyak yang mengenal, makin tersebar luas gitu ya Coach ya. Banyak yang tahu orang-orang. Menurut Coach Adit sendiri, kedepannya coaching ini akan seperti apa sih? Apakah industri coaching ini akan berdampak luas bagi orang-orang ataupun masyarakat gitu? Wah, ini pertanyaannya strategik banget ya. Ini ya, makro banget gitu ya. Ya memang gini sih ya, coaching itu mungkin selama ini kita mengetahui adalah suatu skill atau kompetensi, itu proses untuk mendevelop seseorang. Nah, kamu tadi mengatakan industri coaching, gitu ya. Jadi kita melihat sekarang coaching sebagai suatu industri. Mungkin kalau teman-teman definisi industri apa sih? Gitu, pabrik atau manufaktur, gitu industri itu contoh dari satu industri ya. Sebetulnya kan industri itu kalau kita definisikan secara lebih generiknya dia adalah suatu proses ekonomi, aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah gitu ya. Oh, pengertian industri itu Coach. Ya, aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah, yang berdampak besar tadi gitu ya. Salah satunya ada mengkonversi bahan baku menjadi bahan jadi gitu kan, gitu ya. Sebenarnya coaching juga kalau bilang coaching industri coaching berarti ada bahan baku dan menjadi ada juga akhirnya menjadi sesuatu yang bahan jadi gitu ya. Tapi kan karena ini jasa, bahan bakunya ya bukan barang gitu ya, manusia gitu kan. Bahan jadinya ya manusia juga, tapi manusia yang berbeda, manusia yang mengalami perubahan diri. Nah gitu prosesnya. Berarti bisa dikatakan sebagai industri coaching dong Coach? Iya memang tadi kamu ngomong gitu kan. Ngomong ya kalau ya dilakukan dengan aktivitas ekonomi yang bentuk aktivitas ekonomi yang memang tertentu gitu ya. Kalau dikatakan apa sih dampak di masa depannya industri coaching ini gitu ya. Nah ini kebetulan baru nih selesai kemarin ICF Jakarta mengadakan namanya Indonesia International Coaching Summit yang memang membahas tentang industri coaching. Ternyata kami menyimpulkan ICF Jakarta itu menyimpulkan bahwa apa sih yang mempengaruhi keberhasilan industri coaching? Ada 3 hal, kita sebutnya 3 pilar gitu ya. Dari sisi kompetensinya, tentang bisnisnya, teknologinya. Gitu. Berarti dari sisi kompetensi, bisnis dan teknologinya. Itu baru bisa dikatakan apa Coach? Yang 3 pilar yang mempengaruhi keberhasilan coaching industri di masa depan. 3 pilar ini ya Coach ya yang mempengaruhi, bisa dikatakan industri itu bisa berkembang ataupun berdampak luas gitu Coach. Betul. Dari sisi kompetensi ya jelas seorang coach itu harus berkompeten. Gitu ya, harus kompeten. Ya kita di ICF itu sudah ada 8 kompetensi dasar yang harus dikuasai. Ada kredensialnya, ada ujiannya segala macam. Itu tuh memastikan coach itu kompeten.
dan harus terus menerus dia mau mengembangkan diri, belajar terus menerus. Karena juga permasalahan klien atau tantangan klien itu kan juga akan semakin berubah terus ya sesuai perkembangan zamannya juga. Iya betul coach. Jadi perkembangan kompetensi juga harus terus menerus ditambah, di-upgrade. Iya. Gitu ya. Itu dari sisi kompetensi. Dari sisi bisnis, bagaimana seorang coach ini mengelola bisnis gitu ya, coaching sebagai bisnis gitu loh. Mengelolanya dari mulai manajemen bisnisnya lah gitu ya, tentang coaching ini, dari sisi marketingnya, sellingnya, deliverynya, sampai ke post deliverynya gitu. Tapi kan itu secara bisnis dari sisi yang ini ya, yang dasarnya gitu. Karena juga harus ditunjang oleh teknologi ternyata sekarang ini. Oke, pilar yang ketiga itu ya coach, teknologi. Teknologi coaching. Wow. Coaching itu ternyata sekarang sudah banyak didukung oleh teknologi yang terus berkembang. Gitu. Yang tadinya coaching itu harus ketemuan misalnya. Harus perlu ruangan tertutup, waktu yang tertentu. Ya kan untuk ketemunya aja perlu transportasi gitu kan. Iya, betul coach. Sekarang sudah ada yang namanya coaching secara online. Teknologi mendukung udah banyak. Ya, dari mulai yang WhatsApp pakai video call aja tuh bisa coaching. Sampai yang canggih-canggih ya, yang pakai pakai Zoom, pakai apa yang ada tools coachingnya gitu ya, yang bisa dipakai gitu ya. Tapi bukan hanya itu teknologi ternyata. Apa tuh coach? Ada apa lagi? Teknologi untuk mengcoachingnya itu ada juga tuh. Aplikasi. Artificial intelligence. Yang bisa menggantikan seorang coach manusia gitu loh. Berarti seperti bot ya coach yang menjalankan. Iya, robot atau ya robot ya istilahnya ya. Bukan robot-robot yang kayak di pabrik-pabrik itu ya. Tapi robot software gitu ya. Iya. Yang bisa akhirnya ngobrol gitu loh dengan seseorang. Bukan ngobrol ngalor ngidul aja, tapi ngobrol dalam bentuk coaching gitu. Walaupun memang masih terbatas, coachingnya masih level performance atau kinerja. Jadi coaching yang kedoingnya tadi gitu ya. Kalau meng-coaching beingnya itu masih belum bisa. Artificial intelligence ini gitu ya. Bayangkan industri coaching di masa depan kan gitu. Kalau teknologinya udah bisa yang kayak gitu tuh. Iya coach, berarti dampaknya ya coach ya ke depannya misalkan memang si artificial intelligence ini nih sudah untuk menggantikan seorang coach gitu coach. Berarti gimana nih ke depannya seorang coach ini? Ya makanya gitu ya, akan berubah nih. Apa topologi coaching dunia. Topologi. Seorang coach yang kompetensinya hanya bisa levelnya performance meng-coachingnya, suatu saat akan bisa diganti oleh artificial intelligence yang lebih murah, yang dia itu bisa meng-coaching lebih dari satu coach dalam waktu yang bersamaan. Kalau saya meng-coaching kamu, nggak bisa secara bersama saya meng-coaching yang lain kan? Iya. Grup coaching aja harus ini gitu ya. Iya. Tim coaching aja nggak gitu. Jadi saya nggak bisa belah diri gitu loh. Amuba emang kecil. Tapi kalau udah pakai software, itu kan satu software itu bisa dipakai oleh banyak user dalam waktu yang bersamaan. Jadi lebih murah, lebih efektif juga mungkin. Lebih efisien. Ya. Iya efisien. Murah gitu. Saya dibayar itu sejamnya, berapa dolar gitu ya, berapa ratus ribu dolar. Ya 100.000, berapa ratus dolar lah gitu ya. Tapi dengan itu saya hanya bisa meng-coaching satu orang itu yang bayar saya $100 misalnya. Tapi kalau AI, dia bisa meng-coaching 100 karyawan suatu perusahaan
dan mungkin bayarnya murah nih, makanya si AI ini gitu ya. Iya. Bayar lisensinya mungkin ya ke pabrik atau pemiliknya gitu ya. Bisa paling cuma $10, $20, $50 gitu loh. Jadi bentuknya kayak subscriber dan subscribe doang gitu setiap bulannya. Dan itu mungkin bisa unlimited user gitu loh. Tergantung ya dia mau beli. Nanti mungkin ada yang kayak kita beli software gitu kan sekarang mau berapa user gitu kan. Oke, iya benar-benar coach. Tergantung kebutuhannya juga dari perusahaan itu ya. Gitu ya. Itu banyak tuh apa sih kemungkinan terjadi di industri coaching di masa depan karena itu ya. Jadi yang kamu katakan tadi, bagaimana nanti industri coaching di masa depan, apakah berdampak luas? Ya itu berdampak luas jadinya kan. Iya, berarti harus was-was dan waspada juga nggak sih coach sebagai seorang coachnya sendiri ini? Karena kan tidak dapat dipungkiri ya, walaupun memang teknologi itu tidak mungkin melebihi kapasitas manusia gitu ya coach ya. Pasti yang paling baik tetap balik lagi ke sumber daya manusia gitu ya. Nah, jadi sebetulnya reaksi kita atau respon kita ya bukan berarti kita takut, was-was atau khawatir. Justru kita harus mau berdampingan gitu ya, bersama-sama nih. Karena tadi masing-masing ada marketnya ternyata. Artificial Intelligence coaching ini dia marketnya kemana? Yang coach manusia ini dia harusnya mengcoaching yang market yang mana gitu loh. Nanti akan mulai kelihatan tuh. Contoh tadi Artificial Intelligence coach, dia hanya bisa sampai sejauh ini ya teknologinya itu mengcoaching ranahnya performance. Gitu ya. Jadi lebih ke yang terkait dengan performance. Kalau yang manusia nanti nggak ada batas nih, dia bisa mengcoachingnya yang sampai ke level transformasional gitu. Jadi yang beingnya yang seorang coach manusia itu bisa ya mengcoaching seseorang itu sampai ke level beingnya gitu. Tapi kalau ini mungkin hanya ke doingnya gitu ya. Jadi masing-masing ada pangsa pasarnya masing-masing. Artinya nggak perlu semua hal itu di-coaching oleh coach manusia gitu kan. Ada ranahnya dia meng-coaching performance, tapi ketika si orang ini sudah bagus performance-nya, dia perlu di-upgrade lagi, mungkin sudah saatnya dia di-coaching secara transformasional tadi ya. Itu butuh manusia juga akhirnya. Iya, betul. Berarti memang ada penempatannya masing-masing ya coach ya untuk coaching di industri kedepannya gitu ya. Yang menarik adalah coach manusia kan harus sertifikasi ya, credential, supaya dia integritasnya dalam coaching, etikanya gitu ya juga bisa ini ya terjamin lah gitu. Nanti juga mungkin artificial intelligence course ini harus di kredensialnya juga. Tentu dengan cara yang berbeda ya. Iya mungkin ya coach ya. Kayak ujian juga sih ada ujian, tapi mungkin bukan ujian tapi bentuknya testing lah atau apa gitu ya. Kalibrasi atau testing atau apa istilahnya nanti. Gitu ya. Emang harus diuji coba ya coach ya. Harus ada bentuk sertifikasinya juga gitu loh. Ya kayak sekarang helm kan ada sertifikasi SNI. Iya gitu ya. Betul. Sertifikasi itu sama. Ini nanti juga software atau robot ini harus dikredensialkan nih, jangan-jangan ke depannya nih. Iya. Gitu kan. Ada kemungkinan juga. Iya, supaya dia cara mengcoachingnya pun ya tidak melanggar kode etik dan memang kompeten dia untuk bisa nge-coach gitu ya, artificial intelligence ini gitu. Oh menarik banget nih coach, mungkin nanti akan ditinjau lebih dalam lagi mungkin ya bagian terus, teknologi. Ya udah mulai terjadi dan terutama di negara maju ya, mereka sudah mengembangkan software dan AI ini. Nah, tinggal nanti kontrol badan regulasinya nih seperti ICF bagaimana menanggapi hal ini ya, mensikapinya gitu loh. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Kan namanya juga badan regulasi, dia harus bisa meregulasi. Nggak semua orang yang bisa bikin AI itu bisa coaching gitu kan, boleh coaching gitu loh. Oh iya benar coach, berarti memang ya belum tahu lagi nih ke depannya teknologi ya coach ya. Iya. Kadang kan yang di coaching manusia ya. Tentu harus dipastikan tidak melanggar kode etik lah. Iya, betul. Kecuali kalau sesama AI saling meng-coaching gitu ya. Itu mungkin gak perlu kredensial. Karena ya coachingnya robot, coachingnya kok robot gitu ya, gimana iya tuh? coachnya.
Bingung juga nanti coach. Mungkin robot-robot yang di pabrik itu nggak mau kerja gitu, hari coaching sama AI. Aduh. Semakin ngawur. Ya, industri coaching semakin kayak begitu nanti ke depannya gitu ya. Pada akhirnya teknologi akan sangat mempengaruhi banget dan semakin keren deh pokoknya ke depan. Iya, berarti memang manusia juga harus mengupgrade lagi ya coach ya, seperti yang tadi dibilang coach juga, jangan mau nih ketinggalan sama AI ini gitu kan ya. Jadi akhirnya kita juga mau harus upgrade diri ya, supaya tidak kadaluarsa. Oke nih coach, menarik banget pembahasan pada sesi kali ini. Coach, mungkin ada teman-teman nih coach dari sahabat dunia leadership yang ingin belajar ilmu coaching, gimana nih coach? Ya, kalau mau belajar ilmu coaching, pastikan teman-teman belajar di lembaga pelatihan yang memang materinya sudah pasti mengajarkan coaching. Gitu ya. Bagaimana tahunya bahwa materi yang diajarkan itu pasti mengajarkan coaching? Karena sudah ada verifikasi validasi oleh suatu badan regulasi. Gitu ya. Bentuknya apa? Akreditasi gitu ya. Jadi kalau dari corporate consulting kita punya nih lembaga pelatihan sudah diakreditasi oleh ICF sebagai badan regulasi coaching dunia. Ya, kalau sudah diakreditasi artinya ya materi pelatihan kita itu sudah dipastikan memang mengajarkan kompetensi dan kode etik coaching yang sebenarnya atau yang seharusnya gitulah. Silakan buka di www.corporaconsulting.com, cari produk kami ya, certification program yang berjudul coaching. Silakan dibaca materinya, jabarannya di situ ya. Kalau memutuskan langsung daftar, silakan daftar. Telepon nomornya ada di situ. Kalau ada yang mau ditanyakan juga silakan telepon nomor yang ada di situ juga. Gitu ya. Sampai bertemu nanti di kelas-kelas coaching berikutnya. Oke, teman-teman, sekian dulu nih pembahasan kita pada sesi kali ini. Semoga ilmu baru yang disampaikan pada sesi kali ini bisa menambah wawasan bagi teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya channel ini bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Ramawati dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.